Jamaah sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita, kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima, yaitu man'uz zakati, tidak mengeluarkan zakat. Jadi penulis kitab ini mengawali dosa yang paling besar adalah syirik, tentunya merupakan konsekuensi daripada syahadat kita adalah meninggalkan kesyirikan. Kemudian setelah itu tentang pekan lalu kita membahas tentang solat, yang meninggalkan solat, dan itu merupakan rukun yang kedua. Sekarang kita akan berbicara dengan rukun yang ketiga, yaitu zakat. Makanya zakat ini atau orang yang wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat kemudian tidak mengeluarkan, maka termasuk melakukan dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, wa wailul lil musyrikin, sungguh celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka bil akhirah juga mengingkari adanya hari akhir. Ya, dahulu juga memang orang musyrik pun tidak mengeluarkan zakatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun zahabnya itu emasnya, wal fiddah peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabar gembirakanlah kepada mereka berupa azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Di sini disebutkan fabasyirhum, berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu, pada hari kiamat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Di sini Allah menyebutkan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada saat itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lalu emas itu dan peraknya dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan hal tersebut disetrikakan di dahi dan lambungnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka yang telah diazab tersebut pada hari kiamat, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu untuk dirimu sendiri, tidak keluarkan zakatnya. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari perbuatanmu tersebut yang telah menimbun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut. Nah, ini diantara ayat yang jelas yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Olehnya itu di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jamaah sekalian, selain beliau dihadapi dengan untuk memerangi orang-orang yang murtad, ya, karena setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal banyak yang murtad. Dahulu jamaah sekalian ada namanya Suhail. Suhail ini dulu orang kafir yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau masuk Islam radhiyallahu anhu,
Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang murtad. Kemudian Suhail berdiri dan mengatakan kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang murtad tersebut, mengatakan, apakah kalian menjadi orang yang paling pertama murtad padahal kalian orang paling terakhir masuk Islam? Padahal Suhail ini merupakan yang sangat benci dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Tapi beliau Masya Allah ketika masuk Islam, beliau lah yang memberikan pengarahan kepada orang-orang yang memurtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dihadapi dengan orang-orang murtad, memerangi orang murtad. Karena orang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya dibunuh. Faman baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka dibunuh. Nah, ini kalau tentunya kalau syariat Islam ditegakkan, maka orang yang murtad itu hukumnya dibunuh. Nah, kemudian selain daripada itu, Abu Bakar Siddiq pun juga menghadapi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, makanya beliau mengatakan di sini, wallahi law mana'uni anaqan kanu yuaddunaha ila Rasulullah sallam laqataltumuhum ala man'iha. Ya, walaupun mereka menghalang-halangi saya untuk berbuat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka saya akan memeranginya. Jadi Abu Bakar Siddiq pun radhiyallahu anhu di zamannya memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180. Di sini Allah sebutkan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Janganlah kalian menyangka, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka huwa khairal lahum, karena kebakhilannya itu menyebabkan menyangka dirinya lebih baik. Di sini disebutkan, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala mengira bahwa kikirnya itu baik bagi mereka. Jangan sampai seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik, seperti Qarun dan sebagainya. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apakah harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat? Ini mengancam. Ayat ini mengancam kepada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya yang wajib di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekikirannya itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi miratus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi langit dan bumi, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini berkaitan tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, zakat ini yang tentu tujuannya untuk membersihkan harta kita. Karena ada haknya orang di situ. Ada haknya orang pada harta kita tersebut. Dan orang yang mengeluarkan zakat bukan berarti mengurangi hartanya, bahkan bertambah. Akan bertambah hartanya. Belum ada sejarahnya orang yang mengeluarkan zakat jatuh miskin. Justru menjadi berkah hartanya, bertambah hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah jamaah sekalian. Semakin berimpak, bahkan orang yang berimpak sedekah-sedekah biasa pun kita lihat Masya Allah, ia menjadi maju, berkembang dan sebagainya karena Allah berkahi hartanya. Nah, kemudian kita katakan bahwasanya kenapa mereka mau kikir, padahal itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan sehingga mereka dapat mendapatkan rezeki tersebut. Allah yang memilikinya, Allah yang membagi-baginya. Kemudian ketika diminta untuk dikeluarkan zakat daripada hartanya, kemudian dia tidak mau, maka tentunya ini merupakan kebakhilan yang sangat besar. Tidak banyak yang diminta jamaah sekalian, tidak banyak yang diminta untuk dikeluarkan ya untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Subhanallah jamaah sekalian. Seandainya
semua orang sadar untuk mengeluarkan zakat, maka tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin, jemaah sekalian. Kalau orang semua sadar, berapa kita ya orang-orang kaya di Indonesia ini hanya sebagai mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau mereka sadar, maka tidak ada yang akan meminta-minta lagi. Jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya mengeluarkan zakat tersebut. Nah, sekiranya ini tidak terlalu penting untuk dibahas secara terperinci, karena penjelasan Syekh di sini juga sangat panjang. Yang penting kita sudah mengetahui bahwasanya tidak mengeluarkan zakat termasuk dosa besar. Olehnya itu jangan sampai kita berusaha lari daripada zakat. Misalnya sudah mau mencapai 1 tahun, kemudian dia jual misalnya, atau diapakanlah supaya dia tidak kena zakat. Nah, ini termasuk orang-orang yang lari dari zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Akan kehancuran baginya, jamaah sekalian. Bahkan dalam satu ayat, satu hadis disebutkan, setiap hari ada malaikat ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, berkahilah hartanya orang yang berinfak pada pagi hari ini. Ya, malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, binasakanlah hartanya orang yang kikir. Ini jamaah sekalian. Maka tentunya mengeluarkan zakat itu merupakan juga kembali kepada diri kita sendiri, dan kita akan mendapatkan doa-doanya orang yang kita berikan zakat tersebut. Kita akan mendapatkan doa-doanya. Apa gunanya jamaah sekalian kita sudah kumpulkan harta yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu banyak, keperdagangan yang sangat melimpah ruah dan sebagainya, kemudian kita akan tinggalkan juga nanti. Olehnya itu kita harus penuhi kewajiban kita, keluarkan hanya sedikit yang diminta dari situ. 2,5% kalau zakat harta, hanya 2,5% jamaah sekalian. Kalau misalnya 1 juta, ini cuma misalnya ya, 1 juta cuma berapa? 25.000 saja. Lebih banyak kita pakai daripada habis saja begitu uang kita tanpa kita sadari. Sudah gajinya begitu banyak, ya mungkin penghasilnya begitu banyak, tapi cepat sekali habis karena jarang bersedekah mungkin, atau memang tidak mengeluarkan zakatnya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, dan jamaah sekalian, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan penghuni kubur. Tidak ada yang dia sesalkan kecuali ingin kembali agar bisa bersedekah. Kenapa? Begitu pahala mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat bermanfaat ketika orang sudah meninggal. Amal jariah. Tapi tentunya kita harus pelajari zakat ini jamaah sekalian. Yang mungkin Ustaz Syahrir sudah pernah membahas masalah ini, kita pelajari ulang-ulang kembali apakah saya wajib zakat dan sebagainya atau bagaimana, sehingga kita tidak menzolimi orang. Nah, selanjutnya al-kabiratu as-sadisah, dosa besar yang ke-6, uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini tidak sedikit orang yang terjatuh di dalamnya. Bahkan kita pun terkadang tidak sadar, ternyata perbuatan yang kita lakukan baik dari segi sikap atau perilaku atau isyarat pun itu sudah termasuk durhaka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Allah menyebutkan berbuat baik kepada orang tua setelah menyebutkan haknya Allah. Ini begitu pentingnya. Haknya Allah adalah agar kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah semata, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang ya berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibar
ahaduhuma au kilahuma, kalau kalian dapatkan di antara mereka yang sudah berusia lanjut atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan uff. Ini terkadang tidak kita rasakan, karena uff, dan sebagainya, atau bahkan ada yang menjelaskan sekedar berkerut kering kita saja ketika disuruh misalnya atau bagaimana, ini sudah termasuk uff. A'udzubillahi min dzalik. Wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, dan janganlah menghardiknya dan katakanlah kepadanya perkataan yang mulia. Waqfil lahum janahadh-dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah, merendahlah kepadanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik saya waktu kecil. Olehnya itu jamaah sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semuanya, agar janganlah kita pernah luput untuk mendoakan orang tua kita di dalam sholat, terutama dalam sujud-sujud kita. Ya Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita doakan mereka. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa mereka. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Ya, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, kemudian merawat kita sampai kita besar. Kita tidak bisa membalasnya jemaah sekalian. Maka kita berusaha berbakti kepadanya dengan cara mendoakannya, berbuat baik kepadanya selama pada hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha berbakti kepadanya. Bahkan jamaah sekalian yang berbahagia, ketika ada seorang anak muda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Ya, maka dia mengatakan, iya Rasulullah, masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, fafihima fajahid, engkau berjihadlah padanya. Subhanallah. Tentunya kalau memang kita tidak menjadi orang yang dipilih untuk pergi berjihad. Misalnya kalau terjadi misalnya jihad, kemudian kita yang hanya kita yang diandalkan saat itu, maka kita tetap pergi, tapi dengan izin orang tua. Tapi kalau bukan hal tersebut, maka kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita tahu sendiri bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni, jamaah sekalian. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kalau engkau mendapatkan Uwais, maka mintalah kepadanya agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunimu. Subhanallah, doanya makbul. Uwais bukan sahabat, tidak digolongkan sahabat karena tidak pernah bertemu Nabi SAW, tapi pernah bertemu dengan sahabat. Begitu berbaktinya kepada orang tuanya. Jadi jangan kita remehkan orang tua kita. Jangan sampai karena kita sudah punya kedudukan, sudah sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya, kemudian meremehkan orang tua kita. Nah, ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian, karena mereka adalah pintu surga kita. Mereka adalah pintu surga kita yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup, kita terus berusaha berbakti kepadanya semampu kita. Dan tentunya kalau kita diberikan amanah untuk belajar misalnya atau bagaimana, maka kita harus betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan malas-malas dan sebagainya, karena mereka kita tinggalkan untuk kita pergi belajar. Jangan kita sia-siakan amanahnya. Nah, Rabbukum a'lamu ma fi nufusikum, dan seterusnya. Jadi ini jamaah sekalian, huququl walidain, ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatillah fi sakhatil walid, wa sakhatillah, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua kita murka. Nah, di antaranya juga jamaah sekalian, arahan dari para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ya, mungkin di zaman sahabat itu mengherankan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Bagaimana mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya? Maka dikatakan bahwasanya kalau engkau melaknat orang tuanya orang tersebut juga akan melaknat orang tuamu. Ini timbal balik. Jangan kita mencela orang tuanya orang, sehingga kita pun, ya orang tua kita kan dicela juga. Hati-hati dalam masalah ini jamaah sekalian. Orang tua kita mendidik kita, ya berapa kita bersaudara, ibu kita mampu untuk merawat kita. Tapi naudzubillah min dzalik, ada 10 anak tidak bisa merawat orang tuanya yang satu. Mereka begadang untuk kita, mereka lapar untuk kita, berusaha untuk kita. Maka jangan sia-siakan. Jangan sampai kita sudah belajar, kita anggap orang tua kita tidak tahu masalah dalil dan sebagainya, kemudian kita membentak-bentak dan sebagainya. Tidak seperti itu. Justru kita semakin kita belajar, kita semakin tampakkan akhlak yang mulia, mendoakan mereka, bukan justru seakan-akan kita menganggapnya bodoh. Nauzubillah min dzalik. Kita dulu lahir tidak tahu apa-apa, jamaah sekalian. Mereka yang mengarahkan kita, mendidik kita. Kemudian kita sok tahu, betul kita belajar. Tapi jangan sampai kita gara-gara tersebut mengatakan kita hal-hal yang, perkataan yang tidak pantas untuk mereka. Kalau kita pernah membuatnya menangis, maka usahakanlah membuatnya tertawa. Buatlah bahagia mereka dengan doa-doa kita. Ketika dan sudah meninggal, kita senantiasa mendoakannya. Jangan pernah luput untuk mendoakannya. Bagi yang memiliki anak yang banyak, misalnya punya target anak berapa dan sebagainya, niatkan agar anak-anak tersebut bisa mendoakan kita nantinya. Ini salah satu tujuannya, jamaah sekalian. Karena doa anak, istighfar anak untuk orang tuanya, itu bisa menghalanginya dari siksa kubur. Istighfar anak untuk orang tuanya akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Kalau kita, jamaah sekalian, apalagi yang masih muda ini, kita berusaha menghafal Quran, memuraja Al-Quran, berusaha. Karena di antara yang akan membuat bangga orang tua kita pada hari kiamat, dan mereka pun kaget, tiba-tiba dipasangkan mahkota, dipakaikan baju kebesaran, diagungkan, pada saat itu dihormati. Kemudian mengatakan, dari mana ini? Dikatakan kepadanya, itu karena anakmu yang telah mengambil Al-Quran, menjaga Al-Quran dan menghafalkannya dan sebagainya. Ini jamaah sekalian, kita arahkan mereka, anak-anak kita berusaha dekat dengan Al-Quran, doakan mereka. Kita hanya dituntut untuk mengajaknya, mengarahkannya dan mendoakannya. Kita tidak dituntut hasilnya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya 950 tahun lamanya, termasuk mendakwai anaknya, tapi anaknya sendiri kafir. Kita doakan terus. Ini sudah sering saya sampaikan sama sekalian. Kita tidak tahu bagaimana anak kita ke depan. Kita mungkin bisa mengontrol di rumah, tapi di luar kita tidak bisa mengontrol. Apalagi ada HP sekarang, tidak tahu apa yang ditonton itu. Maka kita sangat butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiud du'a. Ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang menjaga salat dan keturunan kita. Doakan mereka. Doakan mereka, jamaah sekalian. Tidak ada ruginya kita mendoakannya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hal yang perlu kita perhatikan juga. Kenapa terkadang terjadi uququl walidain, durhaka kepada orang tua? Ini juga boleh jadi bisa disebabkan karena mungkin kita juga pernah durhaka kepada orang tua. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, ya kalian akan juga diperbuat seperti itu. Kalau kita tidak mau didurhakai oleh anak-anak kita, maka berbaktilah sebenar-benarnya kepada orang tua Anda, supaya nanti anak-anak kita tidak durhaka kepada kita. Kita arahkan, kita menjadi orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma solihah,
dan surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta untuk anak tersebut ya karena orang tuanya soleh. Ini salah satu sebabnya menjadi orang tua yang soleh dengan wasilah tersebut agar anaknya menjadi soleh juga. Kita niatkan di antara amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan sunnah, dengan hal tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak saya juga menjadi soleh nantinya. Sebagaimana di antara sahabat bangun sholat tengah malam, kemudian setelah itu melihat kepada anaknya dan mengatakan, aku mengerjakan ini untukmu wahai anakku. Subhanallah. Kita berbuat baik agar keturunan kita, anak kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengontrol anak kita, tidak bisa. Kita bisa hanya mengarahkan, tapi di luar teman-temannya, di sekolahnya, mana lagi HP dan sebagainya, kita tidak bisa mengontrolnya. Maka kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita soleh terlebih dahulu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, hadis ini sangat penting juga, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang aku dahulukan, bapak saya atau ibu saya? Nabi SAW mengatakan ummuk, sampai 3 kali, kemudian bapak. Begitu kita harus perhatian dengan ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita dan sebagainya. Kemudian bapak, jamaah sekalian. Nah, ini diantara dalil atau hadis yang menunjukkan keutamaan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tambah satu, jamaah sekalian, pembahasan selanjutnya adalah al-kabiratus sabi'ah aklur riba. Dosa besar yang ketujuh yang disebutkan di sini adalah memakan harta riba. Alhamdulillah Ustaz Syahrir sudah menjelaskan di fikih jual beli sehingga kita bisa mengetahui mana yang riba, mana yang bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya perlu kita pelajari hal ini. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba tersebut, in kuntum mu'minin, jikalau engkau benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jikalau kalian tidak mau meninggalkan riba tersebut, pekerjaan riba tersebut, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan jemaah sekalian, begitu bahayanya ya dosa riba ini. Ya dosa makan harta riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya memakan harta riba. Dan disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah dimimpikan yang melihat orang yang disiksa. Ini diantara salah satu siksa kubur, diantara orang yang dosa yang akan disiksa di dalam kubur sampai hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, adalah orang yang memakan harta riba. Disiksa di dalam kubur. Siksaannya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW melihat orang tersebut berada di sungai darah, kemudian dilempari mulutnya dengan batu. Na'udzubillah min dzalik. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Maka adakah kita masih mau meremehkan masalah riba ini, jamaah sekalian? Hati-hati. Hati-hati jamaah sekalian dalam masalah ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pekerjaan. Bumi Allah luas jamaah sekalian. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur rezeki. Allah yang mengatur rezeki. Kalau kita tinggalkan suatu pekerjaan yang di dalamnya ada riba karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Betul, pasti ada ujian. Kita berat. Kalau kita menganggap nanti kita tidak bisa makan dan sebagainya, ini bisa juga seperti apa? Bisa masuk ke dalam menjurus kepada kesyirikan. Kenapa? Menganggap hanya satu-satunya itu adalah sumber rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan rezeki, membagi rezeki. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dalam masalah ini jemaah sekalian. Tinggalkan dari sekarang. Minta kepada Allah untuk dimudahkan, tunjukkan jalan.
kalau masih ada yang bermuamalah dengan riba ini. Dalam ayat disebutkan alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan harta riba, la yaquluna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu seperti apa? Orang yang berdiri kerasukan jin, kerasukan syaitan. Orang pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang yang makan riba. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentunya jamaah sekalian, di antara hal yang bisa menghalangi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena makan makanan dari yang haram. Sebagaimana hadis yang sering kita sudah dengarkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang yang dalam perjalanan bajunya sudah kusut-kusut, rambutnya acak-acakan dan berdebu, dan mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Ulama kita mengatakan orang ini telah mengumpulkan sebab-sebab mustajab doanya. Perjalanan, musafir. Olehnya itu jamaah sekalian, jangan kita lalai dalam musafir. Perbanyak doa ketika bersafar. Karena itu waktu-waktu mustajab. Ada orang mau nikah misalnya, berdoa, ya Allah permudahkan nikahku, ya Allah, ya jodoh untuk saya. Berdoa dalam waktu safar dan sebagainya, dimudahkan urusannya ketika safar, waktu mustajab. Kemudian apa? Dalam keadaan hina bentuknya, sudah memang tidak punya apa-apa, kemudian dia mengangkat tangannya dan mengatakan ya Rob, ya Rob. Olehnya itu asal daripada berdoa dalam mengangkat tangan, kecuali pada tempat-tempat yang tidak dianjurkan, tidak ada sunnahnya mengangkat tangan, tapi asalnya adalah mengangkat tangan. Dalam hadis disebutkan Allah maha pemalu dari orang, dari hambanya yang berdoa dan mengangkat tangannya kemudian meninggalkan dalam keadaan kosong. Artinya diantara sebab-sebab dikabulkannya doa dengan mengangkat tangan. Jamaah sekalian, namun apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haramun. Namun orang ini makanannya dari haram, wa masyrabu haramun, minumannya dari haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya dari haram, wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan dari haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin mau dikabulkan doanya. Olehnya itu kita harus introspeksi diri, jangan sampai mengatakan kenapa saya sudah berdoa belum dikabulkan ini. Boleh jadi kita pernah memakan harta yang haram, dan ini bisa mempengaruhi keturunan kita, yang menyebabkan mereka jadi nakal dan sebagainya, tidak berkah. A'udzubillahi min dzalik. Nah, yang orang yang memakan riba, bukan hanya yang makan riba, yang mukilu riba. La'anallahu akil riba, Allah melaknat orang yang memakan riba. Wa mukilu riba, yang memberikan riba. Wa katibahu, dan yang mencatat. Bukan yang makan saja, yang memberikan makan riba, yang mencatat, semuanya adalah orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa syahida, termasuk dalam ayat yang disebutkan yang menyaksikan. Yang mengatakan saya kan bukan yang saya makan, saya cuma menjadi sapannya misalnya dan sebagainya, atau ini dan sebagainya. Ada yang menjaga di situ. Hati-hati ya mas sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Taib, karena waktu sudah masuk, kami cukupkan taklim kita ini. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.